Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Sri Ju Ayu. Dan kedua rekan saya yaitu Ikri Talia dan Mamai Dewi Siti Maryam. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai pengembangan materi ajar sejarah kebudayaan Islam tentang tokoh Syekh Syarif Hidayatullah pada kelas 10 di Madrasah Aliyah. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa simak video berikut ini. Baik, pokok materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai biografi dari Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati adalah anak dari seorang putri Raja Pajajaran bernama Rara Santang atau Syarifah Madain yang menikah dengan Maulana Sultan Mahmud atau Syarif Abdullah. Nah, Sunan Gunung Jati ini merupakan cucu dari Raja Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi. Pada masa remajanya, Sunan Gunung Jati berguru pada Syekh Tajuddin Al-Kubri dan Syekh Atullahi Sadzili di Mesir. Kemudian beliau ke Baghdad untuk belajar tasawuf. Sunan Gunung Jati juga mendalami ilmu agama sejak berusia 14 tahun dari para ulama Mesir. Beliau sempat berkelana ke berbagai negara. Nah, menyusul berdirinya Kesultanan Bintaro, Demak, dan atas restu kalangan ulama lain, beliau juga mendirikan Kesultanan Cirebon yang dimana dikenal juga sebagai Kesultanan Pakuwati. Dengan demikian, Sunan Gunung Jati adalah salah satu wali Songo yang memerintah. Sunan Gunung Jati memanfaatkan pengaruhnya sebagai putra Raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan atau Priangan. Dalam berdakwah, beliau menganut kecenderungan Timur Tengah yang lugas. Namun, beliau juga mendekati rakyat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antara wilayah. Bersama putranya Maulana Hasanuddin, Sunan Gunung Jati juga melakukan ekspedisi ke Banten. Penguasa setempat, Pucuk Umum menyerahkan sukarela penguasaan wilayah Banten tersebut yang kemudian menjadi cikal bakal Kesultanan Banten. Pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mundur diri dari jabatannya untuk hanya menekuni dakwah. Pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mundur diri dari jabatannya dan berfokus menekuni dakwah saja. Kekuasaan itu diserahkan kepada Pangeran Pasarean. Pada tahun 1568 Masehi, tepatnya pada usia 120 tahun, pada tahun 1568 Masehi, pada usia 120 tahun, tepatnya tahun 1568, Sunan Gunung Jati wafat dan dimakamkan di Pasir Jati, yaitu di daerah Gunung Sembung, sekitar 15 km sebelum kota Cirebon dari arah barat. Penyebaran Islam di Jawa Barat tidak dapat dilepaskan dari gerakan Islamisasi Jawa yang dilakukan oleh Wali Songo secara integral. Penyebaran agama Islam di Jawa Barat juga tidak terlepas dari peranan tokoh Sunan Gunung Jati, yaitu seorang wali dan juga seorang raja. Selain menyebarkan agama Islam, Sunan Gunung Jati juga telah menjadi peletak dasar bagi kekuasaan politik Islam di Jawa Barat yang meliputi Banten dan Cirebon. Sebelum Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam di Tatar Sunda di Cirebon, sudah ada gerakan penyebaran agama Islam yang dipelopori oleh Haji Purwa di Cirebon, Syekh Kuro di Karawang, dan Syekh Datul Kahfi di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mamai Dewi Siti Maryam. Saya akan melanjutkan presentasi yang tadi teman saya sudah presentasi. Selanjutnya ada strategi dakwah Sunan Gunung Jati dalam penyebaran Islam di Nusantara. Adapun strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati dalam proses Islamisasi di tanah Jawa, di antara lainnya yaitu yang pertama ada metode Mau'idoh Hasanah atau nasihat-nasihat yang baik. Yang kedua, metode Al-Hikmah atau menggunakan cara-cara yang bijaksana. Yang ketiga, metode Tadarruj atau berjenjang, tingkatan belajar seorang murid atau pesantren.
Yang keempat, metode ta'awun, yaitu saling tolong-menolong dan berbagi ketugasan dalam menyebarkan agama Islam di kalangan para wali. Yang kelima, metode musyawarah untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan perjuangan dakwah para wali. Dan yang terakhir, ada pembentukan kader dai. Saya Ike Italia akan melanjutkan penyampaian materi dari rekan saya yang sebelumnya, yaitu tentang keteladanan Syekh Syarif Hidayatullah. Keteladanan dari Sunan Gunung Jati yang perlu dicontoh menyangkut 3 aspek keteladanan, yaitu 1. Keteladanan ketika beliau menjadi seorang laki-laki bagi keluarganya adalah sikap dan sifatnya yang begitu menghormati kedua orang tuanya dan sangat patuh kepada kedua orang tuanya. 2. Keteladanan Sunan Gunung Jati ketika menjadi seorang raja adalah sikap bijaksana, profesionalisme, serta beliau tidak suka memperkaya, lebih suka hidup sederhana. Hal tersebut terbukti dari wasiatnya ketika sebelum meninggal yang berbunyi, "Ingsun titip tajuk lan fakir miskin," yang artinya, "Aku titipkan musola dan fakir miskin kepada penggantiku agar terus diurus dan disejahterakan." Yang ketiga, keteladanan ketika beliau menjadi seorang penyebar agama Islam. Beliau menyebarkan Islam dengan pendekatan yang lembut, seperti dengan menyantuni orang miskin, mengobati orang yang sakit, menyampaikan syiar agama dengan pendekatan budaya, dan lain sebagainya. Segitu saja materi yang bisa kami sampaikan. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.